Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Lilis. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 4 terkait dengan halal dan haram. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wa min muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Dan yang keempat, membuat paparan tentang halal dan haram. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, pernahkah kalian melihat logo halal pada sebuah kemasan makanan? Atau apakah makanan halal dan haram itu? Pengertian halal dan haram. Halal, segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram, segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram terdapat 3 macam. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dan diharamkan dalam Al-Quran adalah mutlak. Penetapan halal dan haram adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir, dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad SAW yang lain. Hadis berfungsi menjelaskan, merinci, dan menerangkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ijtihad. Ijtihad adalah upaya yang dilakukan oleh ulama untuk menemukan hukum Islam dalam kasus yang belum dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Para ulama tersebut tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menangani terkait kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Sebab halal dan haram. Sebab halal dan haram yang pertama terkait dengan zat asalnya. Sesuatu dapat haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan daging babi. Contoh, babi haram dikonsumsi karena najis atau kotor dan dapat membawa penyakit. Darah juga haram karena mengandung berbagai racun dan membahayakan manusia. Bangkai hewan yang tidak disembelih secara syar'i juga haram. Jika sesuatu yang halal tercampur dengan segala sesuatu yang haram, maka keseluruhannya menjadi haram. Sebab halal dan haram yang kedua karena sifat asalnya. Perbuatan atau sikap yang buruk, jahat, atau mengandung unsur syirik, menyekutukan Allah adalah haram, terlepas dari niat atau tujuannya. Contohnya, seperti judi, haram karena mengandung unsur ketidakpastian, menimbulkan permusuhan, dan melalaikan dari mengingat Allah. Contoh yang kedua, mencuri, hukumnya haram karena merampas hak orang lain. Contoh yang ketiga, berbohong, haram karena dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan perselisihan. Sebab halal dan haram yang ketiga karena prosesnya. Sesuatu yang halal dapat menjadi haram jika proses mendapatkan atau membuatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, makanan atau minuman halal yang tercampur dengan bahan haram selama proses produksi. Misalnya, kita membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Maka, ikan gurame yang semula halal
menjadi haram. Penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama, mengakui dan meyakini hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan makhluk. Yang kedua, semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram, menyakiti orang lain, berbuat kerusakan di bumi. Dan yang terakhir, menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi halal dan haram. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan mengenai apa yang halal dan apa yang haram agar manusia hidup dengan baik, sehat dan selamat dunia akhirat. Halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa makanan, minuman maupun perbuatan. Contohnya, makanan yang bersih, bergizi, tidak membahayakan dan sesuai syariat Islam. Haram berarti segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat merugikan diri sendiri, orang lain atau merusak iman. Contohnya seperti minuman keras, daging babi, judi, mencuri dan berbohong. Menjauhi yang haram adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari dosa. Mengonsumsi dan melakukan yang halal akan mendatangkan berkah, kesehatan, dan keselamatan, sedangkan melakukan yang haram akan mendatangkan dosa, kerugian, dan siksa. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita belajar terkait materi halal dan haram, mari kita kerjakan tugas berikut. Tugas berikut mengenai observasi produk makanan halal dan haram. Selamat mengerjakan.